Halo Sobat Smart semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja. Terima kasih sudah setia pada acara Rabu Wicara, sebuah acara podcast yang dibuat oleh PPSDM BNN RI yang melibatkan seluruh penyuluh narkoba se-Nusantara. Hari ini saya, Denny Asar, berkesempatan untuk membawakan acara dalam beberapa menit ke depan dengan topik K9. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu apa K9 itu, nah hari ini kita akan bahas panjang lebar bersama narasumber kita, Mas Bayu. Selamat pagi, Mas. Ya, sudah hadir di depan kita Mas Bayu. Mas Bayu, apakah dalam keadaan sehat saja nih? Alhamdulillah, Mas Denny. Dalam keadaan Alhamdulillah. sehat. Oke Mas Bayu, kalau kita pengen tahu nih ke posisi Mas Bayu di unit khusus pelacakan BNN ini sebagai apa Mas? Jadi kalau saya ada di posisi unit K9 itu sebagai dog handler. Oh, dog handler. Dog handler. Dog handler. Atau istilahnya Pawang. Pawang. Satwa K9. Pawang Satwa K9. Ya. Ini udah berapa tahun Mas Bayu menggelutin bidang ini? Saya masuk di unit K9 itu sejak 2018. Jadi kurang lebih udah 5 tahun. Oh, udah 5 Udah tahun. udah 5 tahun ya. Oke Mas Bayu, saya nih sedikit penasaran nih. Kok namanya itu K9 Mas Bayu? Jadi K9 itu berasal dari kata caninus dari bahasa Latin yang berarti taring atau anjing, atau kinen Oke, ini yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti anjing juga. Kenapa disebut K9 itu ya karena dipersingkat aja, Mas. Dipersingkat jadi K9 atau kinen. Oh, saya Kinen kira seperti itu. ini kenapa pakai angka nih? Saya bingung. Ternyata artinya berkaitan dengan kanin tadi ya? Kinen ya, Kinen. kinen itu di Amerika dipersingkat seperti itu. Jadi sampai sekarang pun masih dikenal sebagai K9 atau kinen. Jadi sekarang terkenal lah dia unit K9 Ya, seperti ini ya. ya. Oke, untuk yang kita bicara tentu ada pertama kalinya nih. Ya. Kita bicara tentang kapan sih pertama kali anjing ini digunakan untuk membantu tugas-tugas seperti kepolisian hingga BNN hari ini nih. Kalau dari berbagai sumber sih sejak tahun 1888 itu dipakai oleh negara Inggris untuk melacak pelaku kejahatan. Itu pertama kali dipakai oleh kepolisian. Kepolisian, Ya. jadi kepolisian Inggris yang pertama kali pakai. Kepolisian Inggris yang pertama kali pakai. Oke, Mas Bayu. Nah, selain saya sering melihat di televisi selain BNN yang menggunakan Ya. K9, kita lihat juga kadang-kadang untuk keadaan bencana alam gitu juga menggunakan anjing pelacak juga. Jadi sebenarnya anjing ini ada berapa sub bidang sih yang dilakukan untuk di K9 ini, Mas? Kalau sepengetahuan saya sih ada 5 bidang. 5 bidang. Yang pertama narkotika. Narkotika, Yang kedua pelacakan umum. pelacakan umum. Ketiganya pengendali massa, Dalmas atau yang bisa. Oh, termasuk untuk ini ya, untuk demo-demo itu. Ya, Dalmas. Terus yang keempatnya SAR. Oh, berarti SAR yang SAR tadi ya, bencana yang alam tadi. bencana alam. Yang keempatnya eksplosif atau di Oh iya, bahan peledak. peledak ya. Bahan peledak, Saya ya. pernah lihat kalau ada bom-bom itu dia ya, ada di bahan, situ. bahan peledak itu. Oke. Terus Mas, yang kalau untuk K9 sendiri, ini apakah ada ras khusus anjing-anjingnya itu, Mas? Kalau yang dari BNN punya, sementara ini baru 5 ras yang sering kita pakai. Oh, jadi rasnya tertentu nih, nggak boleh semua ras. Apakah kan kita ada anjing, semua anjing apakah bisa jadi K9 dilatih gitu? Ya pada dasarnya semua anjing itu bisa Dilatih. dilatih karena yang paling utama kan penciuman anjing itu. Cuman belum tentu semua anjing bisa dijadikan anjing pekerja seperti itu. Oh, jadi ini memang masalah kebiasaan mereka. Ya, kebiasaan ya, masalah kebiasaan. Jadi ada 5 ras yang kita Ada pakai. 6 kalau yang di BNN. 6. Di BNN ada 6 ras anjing. Yang pertama Beagle, Ah. itu ras kecil. Oh, yang kecil-kecil itu ya bisa Ya, yang kemana aja. kecil, ya yang kecil. Terus Malinois, Belgian Malinois, Iya. GSD, German Shepherd yang sering disebut Helder. Yang selanjutnya Dutch Shepherd. Selanjutnya Labrador. Labrador. yang Labrador juga agak besar ya, Mas. ya agak besar, itu ras besar semua. Oke. Betul. Kemudian kalau kita khususnya ini anjing pelacakan BNN ini Ya. cara kerja dia itu, Mas, ketika dia melacak narkotika itu seperti apa? Kan kita tahu apakah anjing ini paham bahwasanya ini penjahat, ini ada narkotika sebenarnya, atau memang ada pola-pola khusus yang diajarkan ke mereka, apakah seperti permainan atau gimana gitu, Mas? Ya, sebetulnya
apa yang dikatakan Mas Denny itu benar benar sekali. Yang pertama permainan sebetulnya. Jadi sebenarnya dimain dia Ya, tuh. bermain. Sebetulnya apa yang mindset di kepala anjing itu hanya bermain. Oh, Yang jadi dicari itu mainan dia sebetulnya. Cuman dikondisikan sedemikian rupa, mainan itu seolah-olah narkotika atau bahan peledak atau kalau di SAR ya SAR. Jadi apa? Bentuknya mayat, mayat gitu. mayat seperti itu. Tapi dia bisa mencium bau narkotika beneran kan, Mas? Ya, untuk di Kinian BNN itu memakai bahan latihan narkotika beneran, Narkotika asli. benar. Ya. Ini kalau dia pakai narkotika beneran, apakah nanti dia ya kalau kita kan orang umum kadang-kadang Ya. punya dia kecanduan kan nanti ini anjingnya Ya. gitu ya. Kalau kecanduan sih enggak, Bapak. Enggak. Belum pernah ada kejadian Iya. seperti sakau atau bagaimanapun belum pernah. Cuman ketika anjing menjilat bahan kimia yang seperti kayak sabu itu bisa pernah kejadian agak sakau, agak Agak kejang kayak gitu, kejang. pernah kejadian di Oke. Jadi pola dia melakukan tugas itu dengan cara bermain. bercara bermain. Ada cara lain nggak? Cuman itu aja, Mas. Cuman itu aja bermain. Jadi dia cuman mencari mainan. Cari mainan. Jadi ketika dia menemukan narkotika atau bahan peledak dan lain-lainnya, dia akan mendapatkan rewardnya. Oh, jadi dia habis yang itu dikasih makan gitu ya. ya atau dikasih food reward atau makanan seperti itu. Oke. Biasanya kalau dia dalam bekerja itu, Mas, dalam satu operasi itu dia tahan sampai berapa lama, Mas? Bisa dibawa apakah seharian gitu? Karena kan ini main ini kan nggak bakalan lama gitu biasanya. Iya, sebetulnya itu tergantung anjingnya juga ya, Mas ya. Ada anjing yang kuat secara fisiknya, kuat di panasan kuat ya, kira-kira 30 menit efektif. Efektif dia kerja. Jadi bekerja terus, tapi untuk seharian bisa juga, tapi harus diselingin istirahat. Oh, jadi panas ini berpengaruh ya? Berpengaruh, sangat berpengaruh untuk anjing itu, untuk cuaca yang panas itu. Oke. Kemudian dalam melatih mereka tentu ada pola-pola komunikasi yang kita terapkan ke dia itu. Ya, Cara komunikasinya ini dengan anjing ini gimana, Mas? jadi kalau komunikasi kami ya seperti kayak kita berkomunikasi sama anak kecil atau sama orang juga, kita ajak ngobrol juga. Kita pakai elusan, pakai motivasi, pakai pujian juga seperti itu sama. Itu ngaruh sama mereka. Ngaruh banget, Jadi ngaruh banget. jadi dia hampir mirip dengan ini dong, kayak kita juga. Ya, sangat mirip sama manusia sebetulnya. Oke. Terus dia juga bisa menyampaikan pesan ke kita juga. Kalau menyampaikan dari changing behavior atau Perubahan perilaku. perubahan perilaku dari anjing itu kita harus mampu melihatnya. Oke. Gitu. Umpamanya dalam bekerja nih dalam satu operasi, dia bisa menunjukkan berarti dia ada reaksi-reaksi yang bisa kita lihat. Oh, ini ada bahan-bahan gitu. Ya, kalau di unit K9 itu biasanya reaksi itu ada dua, Pak. Ketika menemukan narkotika itu ada dua. Salah satunya reaksi aktif itu nggaruk. Oh, digaruk. Jadi ketika dia menemukan itu menggaruk. Yang keduanya reaksi pasif, dia bisa duduk atau tiarap. Oh, berarti ini yang paham helpernya doang loh. Ya, ya. Berarti setiap anjing ini berbeda-beda ya, Mas? Berbeda-beda, sangat berbeda-beda karakternya. Jadi kalau di kami ini setiap 6 bulan sekali ada evaluasi. Ketika dianya nggak cocok sama anjing si A, nanti kita ganti juga. Jadi rotasi gitu. Ya, dirotasi. Jadi kadang emang kurang cocok sama anjing, karakternya itu kurang klop lah. Kurang klop gitu. Klop sama anjingnya seperti itu. Oke. Kemudian ketika di BNN, di unit khusus BNN ini berapa lama sih waktu yang disiapkan untuk melatih anjing-anjing itu sampai jadi untuk terjun ke lapangan untuk operasi? Ya, pada dasarnya setiap anjing itu berbeda-beda untuk melatihnya. Cuman rata-rata 3 bulan udah siap. 3 bulan sudah siap ya, Mas? Siap operasional. 3 bulan sudah siap operasional. Kemudian untuk jenis anjing itu kan tadi udah disebutkan ada sekitar 6. Ya. Kemudian dari 6 jenis anjing itu sendiri tentu ada kriteria khusus anjing-anjingnya seperti apa yang bisa jadikan untuk unit khusus ini. Ada seleksi maksudnya seleksinya ada nggak, cara seleksinya gitu? Ada seleksinya. Ada Jadi seleksinya. Seleksinya itu kalau di kami ya selama 3 bulan itu kita seleksi. Kalau misalnya nggak bisa untuk bekerja ya udah ditinggalkan, nggak kita pakai untuk bekerja. Jadi nggak kepake gitu dia. Nggak kepakai. Nanti yang anjing nggak kepake ini biasanya dikembalikan ke tempat kita membeli atau gimana? Kalau itu selama belum menjadi barang milik negara kita kembalikan. Oh, bisa kalau ya, Pak? kalau di
perjalanan waktu dia berubah karakternya, temperamennya dan cara kemampuan ngelacaknya menurun, ya kita tetap rawat sampai rawat. dia meninggal. Oh, Seperti itu. kalau ngomongin usia K9 ini itu berapa tahun sih biasanya efektifnya? Rata-rata 8 tahun, Pak. 8 tahun. 8 Itu 8 tahun tuh dia aktif sebagai pekerjanya, Mas. Anjing bekerja. Jadi Aktif. betul-betul bisa bekerja aktif Ya, sampai bekerja aktif. Cuman itu semua tergantung dari fisik anjing. di fisik Fisik anjingnya. anjing ya, Kak. Ada yang umur 8 tahun masih bisa bekerja karena fisiknya bagus juga. Banyak juga Banyak seperti juga itu, ya. gitu. Kemudian untuk perawatannya nih, Mas. Saya udah pasti kebayang makanannya itu nggak bakalan murah ya. Iya. Tapi kan tentu ada perawatan khusus. Apa aja perawatan yang harus perhatikan untuk anjing K9 ini? Kalau di unit K9 BNN ini perawatannya tiap pagi sore harus kita keluarkan. Ini Jadi sama kayak gedung nih harwat nih. ya, ya. Jadi setiap pagi sore kita keluarkan dari kandang, kita biasakan pup dan pipis di luar kandang. Oh Seperti iya. itu. Sambil kita kasih makan, habis itu kita kasih makan, dan setiap mungkin sebulan kalau nggak salah ada tim medisnya juga tim medis di K9 ya. Ada tetes kutu juga. Oh, jadi obat cacing kayak gitu seperti itu. yang kayak gitu berbahaya ya? Berbahaya banget. Oh iya, berarti kandangnya juga harus ini juga dong. Disemprot Semprot disinfektan juga setiap rutin lah, setiap 3 bulan sekali. Berarti cukup ini ya, harus Ya. betul-betul telaten ya. Karena kan dia kan bagian dari ini ya, bagian dari pekerjaan kita Iya, juga ya. iya. Kemudian ini Mas Bayu ini sendiri kan jadi helper nih sejak tahun 18. 2018 ya. Itu kalau kita mau jadi helper itu atau jadi pawang itu ada syarat-syarat khusus nggak, Mas? Kalau syarat-syarat khusus yang pertama yang pastinya ya harus berani sama anjing. Oh, nggak boleh takut Iya, dong. nggak boleh takut dong, nggak boleh takut. Takut sama anjing Ya. jadi helper gimana Ya, cara? yang pertama berani sama anjing, keduanya punya fisik yang bagus lah, karena kan setiap harinya kan kita latihan Ya. memerlukan fisik yang prima juga. Yang ketiganya punya mental yang kuat lah ketika di lapangan kayak gitu, seperti itu. Ini Mas, berarti Mas Bayu udah sering terjun ke lapangan Ya, nih Mas ya. operasi. Ini ada cerita menarik nggak Mas Bayu selama melakukan operasi? Saya dengar kan di BNN itu ada yang namanya Solim ya? Ya, Solin. Solin. Ya, Solin. Solin itu berhasil ngungkap sekitar 1 ton 1 lebih. ton ganja di Iya. Bogor. Iya. Kalau Mas Bayu sendiri ada pengalaman menarik nggak berkaitan dengan selama operasi menggunakan K9 Pengalaman menarik saya di Parung di Bogor juga. di Borong? Di Bogor. Jadi ketika itu ada informasi bahwa di satu rumah itu ada tempat yang untuk menyimpan. Cuman kami lacak pakai anjing, ternyata anjingnya nggak reaksi di situ. Sebetulnya reaksinya itu menggaruk, cuman ketika itu kok malah menggigit karena ada sifat alami anjing kan sebetulnya menggigit. Jadi memang ada beda ya yang udah kita latih sama sifat alami. Ya, sifat alamnya beda. Ternyata gigit, coba kami periksa ternyata di situ ada 10 kilo ganja. Di karung di dekat rongsokan di daerah sekitar rumah situ. Sebenarnya ketika dia masuk dalam tempat itu Mas, dia udah tahu nggak ada ganja itu sebenarnya? Sebetulnya kalau anjing karena penciumannya itu kan 40 kali lebih bagus dari manusia, Iya. dia udah tahu. Cuman anjing ini kami latihkan untuk mencari sumber baunya. Iya. Sumber bau. Jadi di mana titiknya tempat dia disembunyikan, Ke situ arahnya. itu harus menunjukkan di tempat situ. Tapi kan tadi reaksinya dia diam. Ya. Terus ada menggigit. Itu kalau kayak gitu tuh apakah ternyata karungnya nanti dikasih bau, kan kita tahu kadang-kadang kan Ya. di bau-bau lain Ya. untuk manipulasi, apakah ada itu biasanya? Ada biasanya seperti itu, banyak juga kami temukan di lapangan. Kadang emang nggak sampai reaksi, nggak sampai duduk ataupun menggaruk kayak gitu, nggak sampai. Cuman dog handler harus mampu mengamati itu. Ketika anjing itu menemukan, biasanya nggak cuman dapat reaksi, tapi changing behaviornya juga pasti berbeda sama dia untuk ngelacak yang biasa seperti itu. Gitu ya Mas. Ya. Oke. Terus selama kita ngerawat partner kita nih anjing K9 ini, tentu ada suka dukanya Mas. Ya. Biasanya apa Mas yang paling berat kalau kita merawat mereka ini? Kalau untuk merawat dan latihan sih yang paling kegigit ya. Ada Ya, gigit Mas. kejadian sering juga Oh, jadi tergigit jadi anjing. resiko tuh ada. Resikonya tergigit itu. Terus kalau kegigit
Gimana tuh, Mas? Ya paling diobatin lah. Oh ya, mereka kan pasti bebas dari Ya, rabies ya. ya, kita udah Hmm. vaksin rabies Iya, juga, iya. anjingnya juga udah vaksin rabies juga. Terus itu ya resikonya. Resikonya terbesar Iya. itu. Terus kalau yang ini kalau dia sakit gitu, apakah ada dokter khusus aja yang menangani dia? Apakah helper ikut Kalau yang untuk rawat di klinik? kliniknya itu paling helpernya harus ikut sih. Ikut juga. Ikut juga, ikut nemenin anjingnya itu kan. Iya. Kadang kalau di infus itu kan anjing harus diam, jadi kita harus selalu menenangkan anjingnya itu kan. Oh, jadi ada unsur kita lah untuk membantu dia jadi tenang. Ya. Sama sebetulnya kan anjing itu kan kayak anak kecil, Mas. Sama kayak seperti anak kecil aja itu kan, kita bantu diem, kita tenangin seperti itu. Bukan kayak orang dewasa yang dikasih tahu terus nurut, enggak. Kalau iya. kalau anjing itu kan dikasih tahu pasti ada ngeyelnya, pasti dia enggak masuk di kepalanya dia, seperti itu sih. Oke. Jadi kayak anak kecil Jadi aja. kayak kita ngerawat anak kecil aja ya. Iya. Memang. Terus ini kalau sukanya, Mas, sukanya senengnya itu gimana? Sukanya ketika kita berhasil ikut membantu mengungkap di lapangan, mengungkap jaringan narkotika di lapangan itu sih Puas kita puas, ya, ngerasa rasanya puas, puas ya. gitu. Oke. Kemudian selama dari 2018 ngerawat anjing selama ini pernah ngerasa jenuh nggak, Mas? Kalau ngerasa jenuh untuk saat ini sih belum sih. Belum ya. Belum. Karena dia anjingnya mungkin tukar-tukaran juga. Ya, kadang kan kita udah merasa bosen sama anjing si A, kita ternyata dapat rotasi, kita belajar lagi, kita ngulang dari awal, seperti itu sih yang bikin nggak jenuh sih sebenarnya. Karena dia selalu dengan kita, tentu sangat dekat rasanya, Mas. Iya, Dekat, Mas. Ada Mas sendiri di Mako kita ini sendiri ada anjing yang Mas rawat demikian dekat gitu. Ya, ada. Namanya apa, Mas? Namanya James sekarang. James. James. Ya. James ini keturunan apa, Mas? Dia rasnya Belgian Malinois. Belgian Malinois. Ya, termasuk ras keras sebetulnya. Yang keras. Ya. Oke. Kemudian Mas, ini pertanyaan terakhir nih, Mas, sebelum kita tutup. Harapan Mas terhadap nanti unit khusus K9 ini, kan kita kan tahu peran mereka ini sebenarnya sangat-sangat strategis. Ya. Kedepannya gimana kita berharap, Mas berharap untuk K9 khususnya ini unit khusus BNN ini, Mas? Ya, yang kalau harapan saya sih K9 semakin berkembang lah. Semakin berkembang, SDM-nya semakin bagus juga, kita banyak ada pelatihan dari luar negeri juga, harapannya seperti itu. Untuk K9 sendiri di seluruh Indonesia sudah ditempatkan di berapa satker, Mas? Untuk sekarang ini ada 15 BNNP. 15 BNNP yang. Berarti helpernya juga ikut ke situ. Helpernya juga ikut, dog handlernya juga ikut dari pusat. Oh iya, karena kan beda fasilitas ya. Ya, beda fasilitas di BNNP. Oke. Baiklah pemirsa, itulah bincang-bincang kita dengan Mas Bayu tentang K9. Terima kasih sudah menonton acara kami. Salam sehat tanpa narkoba. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.